Sebenarnya ketika COVID itu videonya ya iseng-iseng viral FYP dulu. Yang lihat sekitar 3 juta apa 4 juta gitu di TikTok. Mulai rame, tapi karena kita kan belum ready semua, karena dadaan awal sifatnya kan. Jadi belum ready semua, itu belum sempat jualan kita. Jualannya setelah 1,5 tahun. Itu mulai rame. Momentumnya ya dari situ. Kita ada 3 akun awalnya. Jadi ada akun untuk edukasi itu ayah saya iseng-iseng bikin video konten itu. Terus saya memang untuk hard selling jualan. Terus ada kakak saya itu jualan buahnya, alpukat. Nah itu kebetulan 3-3-nya waktu 2022 itu rame semua. Bareng-bareng juga rame semua, alhamdulillahnya itu. Jadi momentumnya di situ. Kalau sehari ini sebulan mungkin ya. Sebulan kalau gabungan dari tabu lampot sama buahnya 150-an mungkin omset. Cuman kan kalau produksinya kan enggak banyak. Cuman pegawai beberapa aja. Udah itu. Sukanya dulu nggak pernah sama sekali kepikiran bahwa tanaman atau tabu lampot atau berkebun itu jadi kepercayaan saya itu nggak pernah kepikiran. Karena saya anak muda mana tuh yang suka gini. Makanya saya punya tagline itu saatnya yang muda yang menanam. Jadi kita anak muda kembali ke pertanian ternyata bisa menghasilkan juga. Perkenalkan, nama saya S. Dafari Bacasario, saya dari owner Mahkota Omah Manggis, Kediri. Tepatnya ada di Jalan Tandan, Desa Purwodadi, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Jadi dulu itu kenapa kok namanya Mahkota Omah Manggis? Ini dulu rumah eyang saya. Itu nggak ditinggali ada 10 tahun lebih. Cuman di depan karena ada pohon manggis besar, jadi orang-orang sekitar nyebutnya itu loh omah sing enek manggise, omah yang ada manggisnya. Jadi namanya Omah Manggis itu. Ini awal COVID di 2021 kita mulai ada Mahkota Omah Manggis. Iya, karena kan saya libur kuliah. Kuliah online, ngisi kegiatan. Awalnya tuh lucu. Dari saya tuh awalnya jualan mobil hobi, Jeep off-road. Terus ayah saya nanam-nanam di sini sekedar untuk pribadi awalnya. Terus saya konten mobil di area Omah Manggis ini. Ternyata yang viral justru malah tanamannya, bukan mobilnya. Akhirnya kita lanjutin di tanamannya. Kalau dulu memang sudah mulai banyak, ada sekitar 40 pohon di belakang. Kan belakang luas, itu memang diolah untuk tanaman yang nantinya diambil buahnya. Memang tanaman untuk investasi. Kalau dulu kita ya awalnya nanam manggis sama alpukat aja, sama beberapa ada tanaman impor. Untuk koleksi awalnya. Kalau yang di kebun satu ini, spesifik di kebun satu, yang diambil buahnya itu alpukat, terus ada black sapote sama mame sapote, itu semuanya diambil buahnya. Terus sekarang kebetulan ada baru greenhouse Mahkota Omah Manggis, greenhouse melon. Ya kalau tabu lampot kita jual tabu lampotnya memang. Kalau di sini memang ada 2, satu memang untuk fokus tabu lampot, jadi tujuannya di sini memang kita pengiriman kan ke kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, yang mungkin lahannya terbatas. Jadi kita pakai sistem tabu lampot yang kita jual online. Tapi untuk tanaman yang nantinya untuk ditanam, dikebunkan, kita juga sedia, ready bibitnya juga. Kita pengiriman terjauh ke Batam, Jayapura, terus ke Sulawesi, Minahasa, itu pernah semua. Pakai packing kayu, jadi di peti kayu gitu. Kalau di sini jadi ada SOP packingnya, nah, di packing kayunya, ketebalan kayunya, terus sisi-sisi mana yang harus di peti itu ada. Terus wrapping buahnya kan karena tabu lampot kebanyakan memang ada buahnya. Itu nanti ada wrappingnya, nempel-nempel itu. Kalau kita fokusnya alpukat itu juga lumayan banyak peminatnya di Omah Manggis. Tapi alpukat itu juga berbagai macam jenis mulai dari lokal sampai introduksi impor. Yang dari Vietnam, dari Amerika gitu ada. Terus yang kedua emang tanaman impor. Ada black sapote itu kan dari Meksiko, mame sapote dari Amerika Latin juga. Terus ada anggur Brasil. Terus macam-macam sih banyak. Kalau dulunya ya karena hobi kita ngambil juga itu untuk indukan aja, memang kita tanam. Terus ternyata ketika kita kembangkan, oh bagus juga. Akhirnya kita pasarkan. Kalau di tabu lampot yang di sini itu selain hanya berbuah, kita juga nata bentuknya. Jadi ya kita pruning. Jadi semi bonsai ada yang dibentuk pendek tapi berbuah ya macam-macam gitu. Jadi selain jual tanaman ada buahnya juga bentuk tanamannya. Karena nanti kan sasarannya untuk di hiasan depan rumah, di perumahan kayak gitu. Plus minus sih semuanya. Kalau tabu lampot kan ada sisi seninya. Jadi nggak cuma berbuah aja. Jadi kita nata bentuknya, percabangannya.
Itu kalau di tanah kan memang tujuannya untuk produksi buah sebanyak-banyaknya. Kalau tabul lampot kan kalau bisa ya berbuah ya cantik pohonnya. Di tabul lampot tuh yang penting karena makanannya hanya di potnya atau di planter bagnya, jadi kan harus dicukupi kebutuhan nutrisinya. Kalau kita pupuk utama tuh pakai kohe kambing mas. Jadi kita kalau di Omah Manggis karena sekitar tuh juga banyak peternakan kambing, ya orang-orang yang melihara kambing. Jadi peruningan hasil dari pohon-pohon alpukat itu kita barter sama kotoran hewannya itu, kohe kambingnya. Di sini yang penting kalau tabul lampot media tanamnya harus bagus. Di sini itu 3-2-1 ya. 3 sekam, 2 tanah subur sama 1 kohe kambing. Nanti untuk pembesaran pohonnya supaya pohonnya bisa sehat dulu, besar. Nanti ketika di usia yang sudah kita inginkan, biasanya kalau di sini 2-3 tahun itu kita buahkan. Tetap dari bibit okulasi atau cangkok, ada sambung susu juga. Jadi memang stepnya dari kecil dulu, kita pelihara dari kecil. Kalau tabul lampot karena kita pengennya pohonnya cantik, jadi kan treatmentnya harus dari kecil. Dari polybag udah mulai kita tata, nanti mulai usia berapa kita pindah ke planter bag atau ke pot, nanti sampai di saat dia dibuahkan. Masa buahnya tetap yang nggak ada musim itu kan, kalau alpukat kan memang tetap musim dia, ada musim alpukat, mangga kan juga gitu. Tapi kalau sawo-sawoan kayak Black Sapote, Mame Sapote, sawo jumbo Vietnam dan lain-lain itu kan tanpa musim. Terus ada lagi anggur Brasil itu tanpa musim, jadi bisa dibuahkan kapanpun. Iya, sekitar 1 tahun 2 tahun. Iya, bisa berbuah. Kalau yang Mame Sapote atau Black Sapote itu masaknya malah 9-12 bulan. Masa mateng buahnya, itu lama. Yang penting kebutuhan nutrisinya aja mas. Selama tercukupi pasti dia bisa berbuah. Kalau tetap banyakan di kohe kambingnya itu 70-30. Sementara ini kan kita juga bikin ini olah sampah. Di belakang juga ada pilah olah sampah. Nanti kedepannya mau trial dulu. Itu juga ada yang kita trial. Jadi memang 1 polybag atau 1 planter bag kita pupuk organik full. Nanti kalau memang hasilnya bagus dan kita sudah nemu celahnya, mungkin nanti pakai organik juga bisa. Sementara ya bagus-bagus saja. Cuman kita produksinya kan belum banyak, cuman skala rumahan aja. Kalau yang tertanam di kebun 1 kita ada sekitar 45 pohon. Di kebun 2 itu memang untuk produksi buah nantinya itu 170. Yang di kebun 3 itu ada sekitar 30, tapi memang khusus alpukat yang impor atau introduksi. Macam-macam, ada namanya Red Vietnam, ada SAB 034 itu dari Vietnam, ada TA21, Bokong Ten itu dari Vietnam semua. Yang ada dari Amerika juga banyak. Kalau yang di sini kita kebetulan juga bikin olahan buahnya mas. Setiap 1 minggu kita ready olahan buahnya. Ada salad sayur, itu ada alpukatnya juga. Terus ada sagu avocado dibuat dessert, ada jus juga. Nah terus karena alpukat-alpukat yang introduksi itu rata-rata memang rasa buahnya alpukat itu enak. Jadi bisa jadi buah meja, kita makan tanpa pakai gula, pakai madu, udah enggak perlu lagi, rasanya sudah gurih. Jadi kalau mau buat jus, buat salad ya enak. Kalau modalnya ini kan bertahap semuanya. Awalnya dulu ya sekedar nanam dulu ya sekedar nanam 40-50 pohon itu kita besarkan di kebun 1. Kita besarkan, terus kita kembangkan beberapa kayak Black Sapote itu kita nyambung sendiri dulu. Okulasi sendiri, beberapa kan kayak gitu. Sama beberapa ada anggur Brasil kita semai sendiri, Miracle Fruit, macam-macam lah kita kembangkan sendiri. Awalnya ya modalnya di tanaman awalnya, indukannya. Cuman karena yang di kebun 1 ini untuk kunjungan, jadi kita rapikan kebunnya. Jadi kita pasang weed mat atau yang karpet untuk mencegah rumput, kayak gitu-gitu. Kalau awalnya dasarnya itu, cuman ya kita juga beli beberapa yang ukuran-ukuran sedang, yang usia 1 tahun untuk kita uji coba tabul lampot dan lain-lain. Sebenarnya ketika COVID itu videonya ya iseng-iseng viral FYP dulu. Yang lihat sekitar 3 juta atau 4 juta gitu di TikTok. Mulai rame, tapi karena kita kan belum ready semua, karena dadaan awal sifatnya kan. Jadi belum ready semua, itu belum sempat jualan kita. Jualannya setelah 1,5 tahun. Itu mulai rame. Momentumnya ya dari situ. Kita ada 3 akun awalnya. Jadi ada akun untuk edukasi itu ayah saya iseng-iseng bikin video konten itu. Terus saya memang untuk hard selling jualan. Terus ada kakak saya itu jualan buahnya alpukat. Nah itu kebetulan 3-3-nya waktu 2022 itu rame semua. Bareng-bareng juga rame semua, alhamdulillahnya itu.
Jadi momentumnya di situ. Kalau saya konten-konten simpel-simpel aja, konten-konten jualan gitu aja. Kalau ayah saya edukasi ya ala-ala bapak-bapak gitu. Ya edukasi memupuk apa-apa. Kalau kakak saya memang fokus di buah. Sama olahan buahnya itu di kakak saya. Semua gini kita hulu ke hilir ada semua. Mulai dari bibit. Mulai bibit kecil sampai besar untuk ditanam. Terus tabu lampot. Terus buahnya, olahan buahnya. Sampai nanti kemungkinan pupuknya, juga ada greenhouse-nya juga. Ini juga mulai banyak request, kan kita juga bikin untuk olah sampahnya. Itu kemarin permintaan untuk alatnya untuk bikin olah sampah itu banyak juga. Alat sederhana, ember tumpuk itu banyak banget yang pesan kemarin. Jadi setiap hari itu kegiatannya jualan tabu lampot. Dari live sama dari konten. Dulu saya sendiri, sekarang ada host live-nya. Terus outing class, itu beberapa kali juga di 1 minggu. Ada juga dari preschool, SD atau SMP, SMA. Terus kalau Sabtu Minggu juga ada kunjungan. Kadang-kadang rombongan studi tiru atau rombongan sekedar main-main aja dari Surabaya, Jakarta. Bahkan kemarin ada dari Sumatera juga ke sini main-main, petik buah. Melonnya juga gitu. Melon produksi untuk petik melon nantinya. Enak di sini ternyata. Oh gitu? Iya. Kalau saya dulu kan fokus jualan mobilnya tuh bukan mobil harian ya. Karena saya basicnya suka off-road, mobil hobi, suka mobil off-road sama mobil klasik. Saya jualan mobil off-road sama mobil klasik. Tuh, jadi kan susahnya harus nyari mobil di luar kota, ngecek, kan butuh waktu banyak. Sedangkan saya dulu kan nyambi kuliah. Jadi tahu-tahu ke Jogja kemana gitu. Sampai sekarang pun masih hobi juga, cuman ya udah nggak jadikan pekerjaan, cuman hobi-hobi aja. Dulu itu awalnya ada mobil pribadi, saya jual, Jeep kebetulan. Jual, terus mulai dari situ kok enak ternyata. Saya mulai kulaan ngambil, terus jualan lagi, ya, baru 4 kali periode lah, 4 kali. Terus saya ngiseng-ngiseng konten di sini kok rame, akhirnya saya terus di sini. Gini semuanya bisa menghasilkan mas. Yang saya bilang tadi, mulai bibitnya bisa menghasilkan, tabu lampot bisa, buahnya bisa, terus melon tuh dari produksi buah juga semuanya bisa, sampai pupuk sampai mana kan bisa. Kalau sehari ini sebulan mungkin ya, sebulan kalau gabungan dari tabu lampot sama buah 150-an mungkin omset. Cuman kan kalau produksinya kan enggak banyak, cuman pegawai beberapa aja, udah itu ya diputar terus mas. Ini pengembangan kan sini juga karena kebun contoh yang sini itu juga ada operasional yang sifatnya pembenahan toh mas. Ya, jadi kita kan dulu bertahap juga, mulai dari kebunnya sekedar kebun, terus nata, mulai dirapikan, mulai dibikin spot-spot yang untuk nanti ke depannya mau bikin kafe juga, kafe keluarga yang untuk keluarga. Dan saya kan juga joinan sama kakak juga. Kakak itu khusus buah. Kakak saya, jadi ya kerja tim. Calon saya juga di sini. Jadi calon saya yang ngurus outing class, saya tabu lampot sama lain-lain sama melon. Terus kakak saya itu buah khusus alpukat, ini kerja sama olahan buahnya. Ya, mungkin awalnya ya nggak dari nol banget, karena hobi itu ada privilege dari ayah juga yang sukanya kan tanaman. Dia basicnya dari tanaman hias, terus pindah ke tanaman ini memang ya hobi, terus saya teruskan. Justru kalau tabu lampot dia kan hidupnya akan di planter bag atau di pot terus ya. Kalau masalah kadang ada akar tembus ke tanah, akhirnya pohonnya bisa besar. Nah selama itu nggak tembus, harusnya nggak apa-apa. Nah mengakali tembusnya itu bisa dengan 1 minggu sekali digeser sedikit, atau bisa diberi umpak pakai batako atau apa. Memang tatakan dia di atas, jadi tidak kena tanah langsung. Kalau kena tanah langsung otomatis nanti akarnya akan bisa ke tanah juga. Pupuk itu harus kalau tabu lampot. Sama di tabu lampot itu karena media tanamnya nanti lama-kelamaan kan akan habis nutrisinya. Jadi harus dipindah dari planter bag mungkin 30 liter, nanti dipindah ke 50, 75 dan seterusnya. Setelah 2-3 tahun. Kalau waktunya antara kalau nggak pagi banget ya sore banget, yang bagus itu. Cuman kalau harinya biasanya seminggu atau 20 hari sekali. Memang tujuannya kan kalau tabu lampot memang untuk itu. Jadi orang-orang kota itu yang pengen menanam, nggak ada lahan kan bisa tetap nanam. Susahnya ini gini, biasanya karena makhluk hidup juga tanaman itu.
Jadi kan harus diperlakukan layaknya kita. Kadang-kadang tuh yang beli itu lupa bahwa setelah membeli itu ada namanya merawat. Jadi kadang-kadang banyak yang misal komplain, Mas kok enggak berbuah, Mas kok ini ya. Mungkin karena ada beberapa di perawatannya juga. Kan bukan benda mati yang kita jual, udah pindah ya tetap seperti itu. Tapi kan kalau tanaman kan dia terus tumbuh. Tumbuhnya seperti apa kan tergantung gimana kita ngerawatnya. Kadang blundernya dari situ. Terus packing juga gitu. Kita packing dari awal kirim sampai sekarang juga terus pembenahan SOP-nya. Sampai ketemu SOP terakhir itu ya banyak, mulai dulu awalnya packingnya patah, ini itu mulai banyak. Terus buahnya hilang, ini gitu. Iya, ada sisi itunya juga. Kadang kan kalau orang tuh lupa tanaman tuh ya butuh perawatan juga. Kadang kok setelah ini enggak berbuah lagi, Mas, setelah ini kok gini ya. Mungkin dari sisi situnya. Kalau tabu lampot paling murah di 300 sampai 3.500.000. Ya kebaik untuk manage ini aja, Mas. Dari hitung-hitungnya aja, hitung-hitungannya aja. Kalau lainnya otodidak, Mas. Karena setiap hari di sini ya sambil pengamatan. Jadi saya benar-benar enggak ada basic di pertanian sama sekali. Saya dulu kecilan tuh enggak pernah main juga di sawah-sawah di mana. Itu enggak pernah sama sekali. Jadi ya itu otodidak pengamatan aja. 2 tahun. Saya sambil diajarin ayah sih. Benar-benar bisa tuh ya mungkin 2 tahunan. Mulai trik-triknya bisa. Cuman ya enggak sedetail itulah. Karena kalau tanaman kan ilmunya enggak ada ilmu yang basic kan enggak ada. Dasar enggak ada. Tanaman itu kan mengikuti di setiap tempat kan beda-beda pertumbuhannya. Yang tetap bisa itu kan pengamatan setiap hari. Nanti ketemu sendiri. Enggak akan sama di sini sama di sana ya, enggak akan sama. Ya setiap hari kan aktivitas saya dari sini ke belakang, lihat-lihat pengamatan, jadi sampai hafal dari situ. Kalau di tabu lampot itu yang pertama batangnya harus besar, batang besar. Terus bentuknya proporsional. Maksudnya proporsional tuh percabangan antara kanan kiri itu seimbang, bisa muter. Ya kayak gitu. Daun ya harusnya yang seger lah, harus seger. Enggak, dari awal saya dulu kenapa kok ambil manajemen, memang saya ceritanya memang usaha sendiri. Kalau saya itu setengah ASN, setengah ada usahanya. Mama saya tuh usaha toko emas. Saya lebih ke mama saya. Iya, pewaris. Kalau saya dari kecil tuh memang bonding sama ayah saya tuh kuat dari sisi hobi. Saya hobi semuanya sama, mulai badminton, off-road, tanaman tuh juga gitu. Karena tanaman tuh awalnya juga hobi yang dijadikan pekerjaan. Makanya saya ngikut-ngikut aja, oh ternyata bisa jadikan pekerjaan. Yang penting manut. Saya pikiran ya, karena saya 2021 kan kebetulan sudah ada pasangan calon. Jadi motivasi saya ya segera mungkin ya cepat bisa ke arah yang lebih serius. Ya itu Mas, sama gabut tuh dulu awalnya. Mungkin ya ada faktor lucknya juga mungkin Mas. Faktor lucknya kan dari yang saya bilang konten itu tahu-tahu viral, banyak yang pesan dan sebagainya kan mungkin dari situ bisa jadi. Jadi memang ini saya pewarisnya dari sisi mungkin ada privilege awalnya. Tapi kalau ini sama-sama merintis karena dari nol juga. Saya masuk di Rumah Manggis ini dari nol juga. Membuat bareng-bareng kerjasama sama ayah saya sama kakak saya. Oh, awalnya dari orang tua pasti. Cuman jalannya bener-bener dari nol saya sendiri. Cuma dibantu ayah saya konten-konten gitu. Sama mungkin jadi guru saya juga ngajarin ini. Tapi ya dari hobi tadi Mas. Karena dari awalnya memang saya ya dekatnya mulai dari badminton, dari off-road dan itu jadi adaptasinya nggak terlalu sulit. Saya 24 mau 25. Saya sekarang dulu banyak Mas, dulu Dava off-road dulu. Karena saya sukanya off-road. Dava badminton juga dulu. Sekarang jadi Dava Rumah Manggis. Saya yang penting tuh sukanya, dulu nggak pernah sama sekali kepikiran bahwa tanaman atau tabu lampot atau berkebun itu jadi kepercayaan saya tuh nggak pernah kepikiran. Karena saya anak muda mana tuh yang suka gini. Makanya saya punya tagline itu, saatnya yang muda yang menanam. Jadi kita anak muda kembali ke pertanian ternyata bisa menghasilkan juga. Jadi teman-teman saya kalau ketemu saya sekarang, Dava saatnya yang muda yang menanam pasti gitu. Kalau ngecek gitu Mas. Cuman mereka kayaknya teman-teman nongkrong saya tuh, oh kita bisa ya balik ke pertanian yang kayak model zaman dulu bisa dimodernkan juga bisa ya ternyata. Ini kan semi ada ya. Kalau pertanian kan balik lagi biasanya kan identiknya dengan desa dengan tuh. Cuman kita kolaborasi sama trennya sekarang. Mulai seneng Mas. 1 tahun pertama saya mulai bingung kenapa tuh ini tanaman-tanaman. Terus sama lama kok karena kebetulan viral jadi harus saya bisa enggak bisa ya harus itu. Terus sama lama kok suka, oh enak ternyata. Gitu. Justru sekarang mungkin sudah karena SOP ini udah jalan, ada beberapa pegawai kan sudah ada. Jadi ya sudah mulai bisa ditinggal. Itu pun tapi orang-orang 1 minggu libur, saya nggak bisa libur. 1 minggu kan banyak kunjungan ke sini.
Kalau hari biasa mungkin saya masih bisa nyambi-nyambi badminton atau apa-apa masih bisa. Iya, saya kalau berwisata pasti weekdays. Sabtu Minggu kan orang-orang berwisata ke sini. Jadi saya hari Senin sampai Jumat berwisata keluar. Rata-rata hari-hari itu. Iya, sepi. Impian saya tuh di Omah Manggis nanti kan one stop service semuanya ada, hulu hilirnya semuanya ada. Itu ya nanti kan ini step by step, ini mulai di tabel potnya sudah jalan sama buahnya. Outing class juga mulai jalan. Ini beberapa juga banyak juga yang minta endorse juga di affiliate maupun endorse biasa. Terus kunjungannya yang mau kita perbaiki di kunjungannya. Jadi Sabtu Minggu bagaimana bisa jadi kafe keluarga, mereka nongkrong di sini suasana kebun, olahan buahnya jalan. Nanti step berikutnya mungkin saya pengen produksi planter bag, Mas. Ada yang diterima. Tapi kalau saya lebih ke beban moralnya. Jadi ketika mau endorse itu kita trial dulu. Jadi memang benar-benar pupuk ini bisa digunakan dan bagus hasilnya. Kalau sekedar ya belum. Alasannya beban moral lagi. Iya, enggak enak kalau sampai sana ternyata beli karena kita, ternyata di sana efeknya enggak seberapa. Enggak, Mas. Jadi yang penting kan kita kan juga mengedukasi, kasihan orang-orang tuh kalau ternyata dari endorse itu mereka beli tapi efeknya kurang. Saya ke depan terdekat ini outing class mulai jalan lagi sama kunjungan, sama mulai banyak ini kirim bibit untuk tanaman, kan musim tanam ini. Terus tahun depan mungkin saya nanti cita-citanya mau bikin greenhouse untuk produksi greenhouse melon. Jadi dari awal tuh saya sebenarnya motivasi awal tuh memang karena tuh pasangan, Mas, awalnya. Memang karena saya sudah lama dari kuliah, terus memang mau ke arah yang lebih serius. Nah, kebetulan saya kan enggak kerja di luar. Memang pengen usaha dan momennya tepat pas Covid. Kalau pas saya lagi kuliah kan di Malang mungkin enggak bisa. Dan setelah itu baru saya mulai usaha. Jadi sambil mikir usaha apa ya, mikir tuh sambil jualan mobil, ternyata ketemunya malah di sini. Akhirnya saya serius sekalian. Otomatis kalau saya dulu mulai Covid itu malu sendiri, Mas, karena kan sudah gede, sudah dewasa. Kalau semuanya minta orang tua kan sudah kurang baik. Jadi saya mulai itu pacaran itu ya sama pasangan itu mulai kalau bisa segala kebutuhan mulai dicukupi sendiri. Dari situ saya mulai semangat kerja. Enggak sih, Mas, karena itu tadi hobinya sama saya, jadi setiap momen pasti ada momen sama ayah saya. Badminton berdua, off-road kemana keluar kota ke seluruh Indonesia sama ayah saya juga. Tuh sama mas saya juga dekat. Kalau shopping yang namanya juga saya, ini saya juga, yang ngantar juga saya. Pokoknya yang penting kalau saya tuh sekarang tekun itu aja. Tekun apa yang udah dimulai, kalau bisa ya terus, jangan sampai berhenti. Terus inovasinya juga harus ada inovasi-inovasi baru. Karena bisa selesai kapanpun privilege itu. Saya prinsipnya kalau saya sekarang diberi privilege, semoga nanti ke depannya saya bisa memberi privilege untuk anak saya ke depannya. Saya Dava, owner Mahkota Omah Manggis di Jalan Tandan, Desa Purwodadi, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Terima kasih.